memang tidak mudah dalam posisi di ujung-ujung yang awalnya kita berada di luar pemerintahan dengan tagline perubahan dan perbaikan, kemudian masuk kepada keberlanjutan. Setelah kami ditinggalkan oleh nomor 1, tentu pilihannya apakah kedua atau ke Nah, sempat ada tiga. pembicaraan dengan pasangan Ganjar Mahfud waktu itu. Asumsi dan persepsi publik seolah-olah bahwa dengan bergabungnya seluruh partai akan menghilangkan fungsi check and balances-nya DPR. Menurut saya tidak. Kapan usulan nama-nama ini akan masuk ke Pak Prabowo dari Partai Demokrat? Sudah masuk atau gimana, Kang? Nama-nama calon menteri dan wakil menteri. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk, Kena Tuh Barang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat mengungkapkan rasa syukurnya Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan beralih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Bahkan AHY menyebut Partai Demokrat bisa hancur lebur jika masih tetap di koalisi perubahan mengusung Anies Imin. Nyatanya memang suara Partai Demokrat mengalami peningkatan jika dibandingkan hasil pemilu legislatif 2019, walau ada penurunan jumlah kursi di DPR RI. Kini menjelang pelantikan Prabowo Gibran dan hampir rampungnya penyusunan kabinet baru, apakah Demokrat menangkap sinyal-sinyal positif yang membuat rasa syukur ini bertambah? Bagaimana bocoran komposisi kabinet yang diterima Demokrat di tengah santernya kabar menggemuknya jumlah pos menteri? Dan benarkah Ketua Umum AHY diplot menjadi salah satu menteri koordinator? Kita akan mencoba membahasnya bersama politikus senior Partai Demokrat, Herman Hair. Kang Hero. Ya, Bang siang. Ali, selamat siang. Terima kasih Kang sudah sempatkan waktunya di tengah kepadatan ini menjelang penyusunan kabinet, pelantikan di studio Akurat.co. Terima kasih sudah datang. Ya, saya berkawan dengan teman-teman media. Jadi saya carikan waktu yang tepat dan ya alhamdulillah ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bicara-bicara. Alhamdulillah. Kang Hero, saya mau buka dengan pertanyaan mengenai Partai Demokrat dulu situasinya, Kang Hero. Ada banyak tantangan Kang yang dilalui Demokrat menjelang pemilu kemarin. Ketum AHY sempat batal menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Lalu Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan. Jauh sebelumnya ada badai internal juga ketika pihak luar berusaha melakukan istilahnya pengambil alihan. Toh Demokrat tetap meraih lebih dari 11 juta suara di pemilu 2024. Menanjak ya dibandingkan pileg sebelumnya. Apa yang menjadi resep suksesnya Partai Demokrat? Ya, pertama tentu gangguan itu banyak sekali ya, baik yang sifatnya di pusat maupun di daerah. Dan puncaknya yaitu ketika ada upaya untuk pengambil alihan Partai Demokrat oleh beberapa kader bersama dengan kader eksternal atau pihak eksternal. Oleh karena itu tentu upaya terus dilakukan dan sebetulnya kemenangan ini karena buah dari konsolidasi. Ketika Ketum AHY, Mas AHY terpilih menjadi Ketua Umum secara aklamasi pada tahun 2020, tentu langsung membuat sistem dan mekanisme yang memungkinkan bahwa konsolidasi ini terjadi dengan baik, ya, terwujud dengan baik. Dan percepatan konsolidasi juga dilakukan. Manajemen dilakukan secara manajemen modern juga, gitu ya. Bahwa partai menuju kepada partai kader, partai modern, partai yang mengedepankan kader-kader muda. Ini memang dilakukan. Dan tentu di luar dugaan kemudian ada gangguan dari pihak eksternal dengan beberapa kader internal dan alhamdulillah tentu ini bisa dilalui. Dan ini memang berkat kepemimpinan dan kemampuan Mas AHY di dalam menghadapi situasi ini. Karena bagaimanapun tidak mudah ya ketika
kemudian ada kader eksternal di pemerintahan yang kemudian mencoba untuk mengambil alih, ini tantangan besar gitu. Dan dengan kepemimpinannya dan soliditas dari kepengurusan itulah yang pada akhirnya kita mampu untuk bisa mempertahankan eksistensi dan keberadaan partai sampai hari ini. Kami sidangnya itu 20 kali sidang dan kami menang semuanya. Ya, artinya ada proses politik, ada proses hukum, dan juga ada proses-proses lainnya yang dilalui dari tahapan gangguan ini gitu ya. Dan ini pula yang kemudian sebetulnya menambah kekuatan kami sebagai pengurus, kader, jadi menambah kekuatan untuk melakukan konsolidasi. Kami lebih mampu untuk bisa mengeluarkan berbagai pandangan dan pendapat yang memperkuat terhadap soliditas dan hubungan antar tingkatan. Karena kan kita ada levelnya ini kan tidak mudah. Kami itu ada Dewan Pimpinan Pusat di tingkat pusat, ada Dewan Pimpinan Daerah di provinsi, ada Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota, ada Dewan Pimpinan Anak Cabang di kecamatan, ada Dewan Pimpinan Ranting di desa, ada Dewan Pimpinan Anak Ranting di setiap RW. Jadi secara struktural tentu ini harus mampu untuk mengkonsolidasikan pada semua tingkatan. Dan pada saat yang sama juga terjadi pandemi COVID-19. Jadi tidak mudah memang tantangannya. Selain ada gangguan pengambil alihan, kemudian terjadinya COVID-19, dan pada saat yang sama kami melakukan konsolidasi internal. Ya. Dan alhamdulillah semuanya kita bisa lewati, dan di era Mas AHY ini seluruh proses konsolidasi selesai, baik di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia selesai. Jadi 100% konsolidasi di tengah-tengah dinamika yang begitu kuat, kami bisa menyelesaikan tahapan konsolidasi. Nah, sejalan dengan itu tentu karena 2024 ada pemilu, maka 2023 sudah mulai pemanasan. Karena kami adalah partai di luar pemerintahan, maka ya tentu kami mengusung perubahan ya pada waktu itu. Nah, oleh karenanya sebetulnya yang memulai dengan tagline perubahan itu ya Demokrat. Yang membawa tagline kepada koalisi yang dinamakan koalisi perubahan itu adalah juga Demokrat. Itu usulnya Demokrat? Ya, Demokrat, karena sejak awal tagline-nya itu adalah perubahan dan perbaikan gitu, Demokrat. Nah, oleh karenanya kemudian ada sesuatu yang menyebabkan komitmen kita ditinggalkan, komitmennya tidak dijalankan, dan kemudian Demokrat ditinggalkan, karena sudah hampir pasti sebetulnya komitmen partai-partai koalisi dan calon presiden pada waktu itu sudah menjanjikan bahwa Mas AHY menjadi wakil presiden. Tapi kemudian dihianati, dan saya tidak perlu menjelaskan kembali terkait dengan kronologisnya. Tentu kami harus beralih haluan kemana harus melabuhkan dukungannya pada waktu itu, kemana harus memberikan dukungannya. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan langsung ditangani oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Pak SBY, mempertimbangkan situasi dan kondisinya, apalagi di tengah proses-proses yang sudah mulai dekat kepada pelaksanaan pemilu gitu. Itu kan sudah proses tahapan DCS, gitu, sudah mendekati kepada tahapan pendaftaran partai sudah selesai tentunya, karena partai-partai koalisi harus selesai dulu sampai KPU menyatakan bahwa partai politik sah sebagai peserta pemilu. Ya, itu dilakukan. Nah, itulah proses panjang ya, proses panjang. Untuk keabsahan aja kan kita harus berjuang dengan menempuh jalur hukum. Kita harus melawan berbagai gugatan. Alhamdulillah semuanya 100% gugatan dimenangkan oleh Partai Demokrat. Nah, oleh karena itu
saya kira ini modal dasar yang kuat. Modal dasar yang kuat di dalam membangun spirit kebersamaan partai. Nah, pada waktu kemudian kami berbelok arah, tentu juga pertimbangannya banyak. Dan pada akhirnya mendukung dan mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan memang tidak mudah dalam posisi di ujung-ujung, yang awalnya kita berada di luar pemerintahan dengan tagline perubahan dan perbaikan, kemudian masuk kepada keberlanjutan. Ya tentu sebetulnya tagline Demokrat sejak awal itu kan keberlanjutan dan perbaikan sebetulnya, gitu ya. Jadi continuity and change, gitu. Itu sudah tagline yang dari sejak awal periode sebelumnya sudah diangkat oleh Pak SBY, gitu, bahwa sesungguhnya konsepsi dalam continuity and change itu juga terkandung di dalamnya adalah perubahan dan perbaikan, gitu. Nah, tentu dengan penjabaran konsepsinya ya jelas. Ketika kita berbicara perubahan perbaikan jelas. Ketika kemudian kita integrasi kepada keberlanjutan dan perbaikan juga jelas konsepsinya. Nah, oleh karena itu ketika kami mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya seluruh kader solid, tidak ada dissenting opinion, tidak ada. Jadi di tingkatan grassroots sendiri ketika beralih haluan itu dari perubahan menjadi keberlanjutan itu tidak ada riak-riak? Tidak ada, bahkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Rapimnas dan ulang tahun Partai Demokrat ke-22 pada waktu itu, kan mempersiapkan tadinya untuk deklarasi calon presiden sebelumnya, perubahan, gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian bergeser dan berpindah, tentu pada akhirnya momentum Rapimnas dan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-22 tahun 2023 dijadikan deklarasinya Pak Prabowo. Kebetulan ketua panitianya saya. Gitu. Jadi mempersiapkan itu di JHCC, dihadiri oleh hampir kurang lebih 10.000 kader dari seluruh Indonesia, meliputi semua tingkatan, dan ini menandakan juga sebagai tekad kuat, tekad bulat untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa dilihat dari hasil survei, ya, bahwa memang terjadinya peralihan itu juga dibarengi dengan peralihan keberdukungan seluruh kader Partai Demokrat untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Walaupun sempat udah bikin baliho di mana-mana tuh. Ya, betul. Itu yang memang kalau dihitung dengan nominal uang saya kira besar sekali. Iya. Karena kami sebagai caleg, semua caleg maupun partai, itu kan sudah memasang baliho sang calon presiden sebelumnya gitu, dengan Mas Ahaye ya. Iya. Nah, akhirnya juga kami harus mengganti seluruhnya, baik billboard, baliho, spanduk, pamflet, stiker, kaos, itu kan semua harus berganti pada akhirnya. Tetapi kami tidak hitung-hitungan benda gitu ya, tidak hitung-hitungan terhadap kondisi pada waktu seperti itu. Yang pasti ada spirit baru kita untuk bisa memenangkan Pak Prabowo satu putaran. Itulah yang kemudian survei menunjukkan bahwa memang kader Demokrat beralih dengan sepenuh hati, dan ya kalaupun ada margin error kan memang biasa selalu ada itu. Tetapi ya hampir bahwa seluruh kader semua tingkatan tidak ada yang kemudian berbelok dari arahan ketua umum. Nah, saya sebagai kepala BPOKK kan memantau juga ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah spirit baru, semangat baru memenangkan Pak Prabowo. Memang pertimbangan kami ya, ketika kami berada dalam kelompok perubahan sebelumnya, itu juga surveinya naik terus. Ya, bahkan saya kira bisa sampai kepada target-target yang ingin dicapai gitu ya. Dan pada waktu kami berbelok dukungan, survei juga menunjukkan terjadinya penurunan, terutama di basis-basis yang tentu ini menjadi targeting terhadap perolehan suara di perubahan sebelumnya. Aceh misalkan, Jawa Barat gitu ya. Karena sebagian besar yang
sebelumnya mendukung Demokrat boleh jadi tetap di sana, padahal Demokrat sudah pindah gitu. Dan mereka juga bukan hanya mendukung terhadap calon presidennya, juga mendukung terhadap partai-partai lainnya, sehingga juga ada yang diuntungkan gitu ya. Karena sebelum masuknya Dari bahan suara tuh. Sebelumnya masuk PKB ke Perubahan, tentu yang dilihat adalah Partai Demokrat, karena pada saat yang sama juga Partai Demokrat melakukan penetrasi kegiatannya luar biasa gitu. Hampir seluruh kader membuat kegiatan-kegiatan yang ini direspon positif oleh rakyat. Gitu. Jadi diakui memang ada penurunan waktu itu untuk elektabilitas partai. Betul. Untuk Ketika kami berelok untuk pileg memang turun. Tapi pada sisi lain untuk suaranya Pak Prabowo sangat naik. Karena gitu ada limpahan dari kerja-kerja politik Partai Demokrat. Sedikit Kang Hero, sedikit flashback lagi. Waktu itu sempat membuka komunikasi juga nggak dengan paslon nomor 3 sebelum memutuskan berlabuh ke paslon nomor 2 nih? Artinya kan pilihannya kan tinggal apakah kedua atau ketiga. Setelah kami ditinggalkan oleh nomor 1, tentu pilihannya apakah kedua atau ke. Nah, sempat ada pembicaraan dengan pasangan Ganjar Mahfud waktu itu. Ada. Artinya kenapa tuh Kang? Akhirnya tidak ke paslon nomor 3? Ya kan pilihan dengan berbagai pertimbangan yang tadi terlalu panjang lah kalau saya harus jelaskan. Namun tentu ada pertimbangan secara politik, ada pertimbangan situasional, ada pertimbangan jauh strategis ke depan, dan pertimbangan elektoral juga ada di situ. Karena kan Pak Prabowo hasil pollingnya juga terus menanjak, lebih tinggi, itu juga menjadi perhitungan. Terus juga ya chemistry antara Pak Prabowo dengan Pak SBY kan teman selihting gitu ya. Jadi sebagai sesama militer bahkan pernah satu pendidikan bareng, ya artinya sudah saling paham dan disinilah saya kira chemistry-nya terbangun. Meski pada sisi lain ada semangat rekonsiliasi nasional dengan Ibu Mega, tentu ini ya karena pembicaraan itu kan harus pembicaraan kedua belah pihak gitu ya. Nah, atas pembicaraan itulah ya pada akhirnya kami menentukan pilihan kepada Pak Prabowo pada waktu itu. Masuk dalam koalisi keberlanjutan dan perbaikan. Gitu. Oke. Kang Hero, meski ada peningkatan perolehan suara dari 10 juta lebih lah ya pada 2019, sekarang menjadi 11.200.000 kalau nggak salah perolehan suaranya. Tapi kursi Demokrat di DPR RI kan turun. Turunnya lumayan tuh Kang Hero, 10 kursi. Ketum AHY sempat menyatakan akan mengevaluasi. Itu kalau nggak salah pada bulan Maret lalu ya, setelah ada pileg berlangsung, pilpres berlangsung, sambil mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Nah, apa yang menjadi catatan Partai Demokrat di internal dan sudah menemukan akar masalahnya belum? Karena gini, ini kan menggunakan sistem dapil. Sistem dapil, kemudian sistem perhitungan suara. Yang kalau dulu dengan sistem perhitungan BPP, mungkin suara kita tidak akan turun sedrastis ini. Kalau dengan perhitungan Sunleg, ya inilah risiko yang harus dihadapi. Karena Sunleg itu kan untuk kursi pertama itu dibagi 3/4 lah. Artinya mudah ngitungnya begitu. Tapi kalau BPP kan dibagi 100% satu kursi. Jadi harga satu kursi ke kursi kedua itu lebih murah dengan Sunleg gitu. Nah oleh karenanya bagi partai-partai yang perolehannya jauh sedikit lebih tinggi, kursinya diambil kita. Gitu. Ya seperti di Jawa Barat, kami sebelumnya punya 10 kursi. Perolehan suaranya naik di Jawa Barat. Perolehan di Jawa Barat itu naik suaranya. Tapi kursinya menurun karena di dapil-dapil tertentu mereka tidak survive untuk menaikkan suara pada tingkat suara dengan sistem perhitungan yang memungkinkan mendapatkan kursi. Gitu. Contoh kalau di dapil saya, suara saya naik signifikan gitu. Baik suara pribadi saya, suara partai naik gitu. Naiknya lumayan 25.000. Jadi kami bisa mengimbangi terhadap situasi itu. Aceh kehilangan kursi karena memang pemilih di Aceh tidak sejalan, tidak selaras dengan pilpresnya gitu. Jadi memang ada wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh kandidat presiden dan wakil presiden,
ada wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh karena perolehan si calon anggota legislatifnya kurang sedikit saja sebetulnya, masih kurang sedikit semuanya, nggak banyak kurangnya. Nah ini yang tentu agak lengah lah gitu ya, karena semangat kami kan memenangkan Pak Prabowo ini tinggi banget gitu, semangat kader gitu, pada akhirnya terpontal-pontal di pemilu legislatif. Karena ini serentak Pada ya, saat Kang, ya. yang sama kami terdistorsi oleh situasi atau jangka waktu yang terlalu pendek, yang semestinya kalau waktunya masih panjang mungkin kami masih bisa rebound gitu ya, masih bisa untuk meningkatkan performa kursi di masing-masing dapil. Jadi memang perolehan suaranya naik, tapi kursinya menurun karena sangat dipengaruhi oleh dapil-dapil itu gitu ya. Dan pada akhirnya pileg memang sangat bergantung kepada para calon anggota legislatifnya. Jadi di wilayah-wilayah tertentu turun begitu turun suaranya tidak cukup untuk mendapatkan kursi. Diambil oleh partai-partai lain yang kemudian ini menjadi basis. Yang kedua mungkin pragmatismenya yang semakin kuat ya. Karena saya tidak memungkiri lah bahwa pemilu kali ini jauh lebih pragmatis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pragmatis itu dalam arti ada politik uang di situ bermain. Ya pokoknya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang gitu ya. Pokoknya itu sangat kuat lah gitu. Dibandingkan dulu kami kalau survei paling besar 30%. Sekarang ya hampir seluruh masyarakat ya mengatakan ya harus ada imbal baliknya apa ini, nah, gitu kan. Dan tentu kami sangat memahami lah situasionalnya. Kalau negara itu sedang baik, ekonominya sedang tumbuh, masyarakatnya sejahtera, mungkin tidak terjadi. Boleh jadi pada waktu terjadinya pemilu, ya Situasi kan ekonomi. habis COVID, Iya, ya. iya, iya. Itu kan habis COVID. Pertumbuhan ekonomi kita tertekan, kemudian pertumbuhan ekonominya bahkan sempat negatif, sempat masuk dalam kategori krisis ekonomi, tapi ya cepat bangkit kembali, belum pulih, UMKM belum pulih, dan lain sebagainya. Tentu kemudian masuk dalam pencoblosan, dan pada saat yang sama saya kira ya akhirnya memang mana kandidat yang bisa memberikan benefit kepada masyarakat. Gitu. Apalagi mungkin kandidat-kandidat yang jarang turun, yang jarang turun ke lapangan, incumbent yang jarang turun ke lapangan. Ya dipertanyakan dong gitu. Itu dievaluasi juga ya Kang? Ya ini menjadi evaluasi kita bersama. Dan bahkan dalam penetapan dapil tentu juga tidak bisa bertumpu kepada satu orang. Ya. Ini kan kebanyakan gini. Kenapa kita tidak mampu mendapatkan kursi yang cukup atau mendapatkan suara yang cukup untuk mendapatkan kursi di dapil? Karena memang kadang-kadang suara hanya tertumpu 1-2 orang. Selebihnya taruhlah ada kursi 10 kan semestinya ada 10 kandidat kita di situ. Dari 10 calon anggota legislatif semestinya itu kan semuanya punya kapasitas dan punya biaya perjuangan lah. Kalau teman-teman di daerah ngomongnya isi tas gitu ya. Ada biaya perjuangan sehingga mereka mampu untuk survive dalam situasi itu, mampu survive untuk bisa mempertahankan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi. Nah, pada sisi lain kandidat lain lebih kuat. Nah, ya sudah. Pas itulah pokoknya. Pokoknya eksistensinya lah gitu ya. Sehingga kemudian ya menggerus terhadap opportunity untuk kami mendapatkan kursi. Namun ya bersyukurlah kepemimpinan Pak SBY, Mas AHY dalam situasi yang kurang baik mampu mengubah situasi ini menjadi semangat dan menjadi kebaikan, mengubah dari sesuatu yang kan sangat rendah sekali. Kami di polling itu sangat rendah sekali, 4% kalau nggak salah. Artinya dalam situasi yang sangat rendah kami mampu untuk bisa menaikkan kemampuan perolehan suara dan kursi. Ini juga sebuah effort dan upaya yang luar biasa. Baik Ketua Majelis Tinggi Pak SBY yang juga terjun ke dapil-dapil, termasuk ke dapil saya terjun, terus kemudian turun gunung di wilayah-wilayah tertentu. Beliau tentu juga harus meningkatkan pemilih Partai Demokrat
juga untuk memenangkan Pak Prabowo kan. Jadi beliau juga sangat rajin turun ke lapangan. Mas AHY juga tidak pernah berhenti untuk terus berkeliling, sehingga memang sebelum pemilu beliau juga tidak ingin ada tugas lain gitu ya. Fokus kepada bagaimana menghantarkan Partai Demokrat pada waktu itu untuk memperoleh kemenangan. Sebetulnya kalau hitung-hitungan kami semestinya tidak turun lah ya. Hitung-hitungan kami semestinya tidak turun, tapi kemudian realitasnya bahwa turun 10 kursi, dan ini menurut saya fakta, ada beberapa hal lah yang di luar teknis ya, di luar teknis pun terjadi. Ini yang harus ke depan tentu menjadi evaluasi, bukan hanya evaluasi ke dalam kepada Partai Demokrat, tetapi juga kita harus evaluasi keluar dengan mengevaluasi sistem pemilu gitu. Sistem pemilunya artinya ya kalau terlalu berdekatan atau bahkan bersamaan pemilu legislatif di semua tingkatan plus pemilu presiden dan pemilu perseorangan DPD, ini betapa kesibukannya itu tak terukur lagi, tak terhingga. Kesibukannya tak terhingga gitu. Nah, sehingga dengan kapasitas penyelenggara pemilu, kapasitas pengawas pemilu, kapasitas terhadap pemerintahan, ini kan semuanya punya keterbatasan. Nah, aktivitasnya tak terhingga, sehingga kemudian ya pada akhirnya ya ada di bagian wilayah-wilayah tertentu seperti hutan rimba lah gitu. Siapa yang kuat, mereka yang dapat gitu. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi, bukan hanya evaluasi ke internal ya, karena kalau ke internal, upaya dan perjuangan sudah sangat luar biasa di tengah berbagai tekanan tadi, di tengah berbagai masalah tadi. Tetapi justru kami lebih fokus, menurut saya, evaluasi ke eksternal, termasuk sistem pemilu gitu ya. Kang Ero, ini menjelang rampungnya penyusunan kabinet dan pelantikan wakil presiden terpilih. Kita bicara mengenai komposisinya nih. Mungkin Kang Ero bisa lah sedikit ya Kang Ero ya. Mudah-mudahan Kang Ero mau berkenan membocorkan, ada bocoran-bocoran apa. Mungkin pertamanya kami tanyakan bagaimana nih komunikasinya Pak Prabowo presiden terpilih kita dengan Mas AHY selaku ketua Partai Demokrat. Karena saya tidak terlibat langsung dalam persoalan kabinet gitu ya. Sehingga saya tidak bisa berpandangan terlalu dalam. Namun yang saya tahu bahwa kabinet ini, penetapan menteri ini adalah hak prerogatifnya presiden. Nah, oleh karenanya itu menjadi hak dan kewenangannya presiden terpilih. Atau nanti kalau sudah dilantik menjadi hak dan kewenangannya presiden, Pak Prabowo. Untuk, tentu dengan Mas Gibran, untuk menetapkan baik jumlah portofolio kementerian maupun nomenklaturnya berikut dengan menteri-menterinya. Gitu. Nah, untuk partai sendiri, kami di Partai Demokrat, ya itu menjadi kewenangan Majelis Tinggi Partai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bersama dengan Ketua Umum. Jadi ya kami menunggu saja sampai Presiden nanti setelah dilantik mengumumkan siapa saja yang tentu masuk dalam kabinetnya. Gitu. Karena sudah ada mekanismenya, tata aturannya, ada etikanya gitu ya. Bahwa di Partai Demokrat semuanya menjadi domain dari Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum. Pada sisi lain tentu penetapan portofolio dan menteri itu juga menjadi hak prerogatifnya Pak Prabowo gitu. Pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo di Kartanegara itu juga termasuk dalam bagian itu mungkin ya? Ya menurut saya banyak hal ya. Karena Pak SBY sebagai yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Bahkan kalau dihitung ke belakang, tentu beliau pernah menjadi menteri, pernah menjadi prajurit di TNI, dan ingat Pak SBY juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pernah menjadi ketua fraksi di MPR. Jadi tahu persis bahwa sistem permusyawaratan di MPR seperti apa. Di DPR dulu kan di era Orde Baru itu MPR adalah lembaga tertinggi, mengambil berbagai keputusan, memilih presiden dan menetapkan GBHN pada waktu itu. Nah, kemudian beliau punya pengalaman panjang sebagai prajurit,
dan juga sebagai intelektual, gitu ya. Artinya pengalaman panjang inilah yang bisa di-share dengan pemimpin selanjutnya. Ya, pengalaman berharga Pak SBY memimpin 10 tahun dengan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kemudian mencapai kesejahteraan, pendapatan per kapita naik 400%, APBN naik pesat, kemudian bisa menjaga stabilitas inflasi, bahkan pernah memperoleh tahun 2008 bahkan pernah mencapai swasembada pangan gitu ya. Artinya ada momentum-momentum yang ini bisa didiskusikan dengan Pak Prabowo dan bisa menjadi kekuatan Pak Prabowo memimpin ke depan. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi penting pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo. Dan hal-hal lain tentu kami tidak tahu karena nggak ikut pertemuan itu. Termasuk gitu ya. juga Mungkin yang saja. kami dengar-dengar itu Demokrat mendapat jatah 4 kursi, 5 kursi menteri, 2 wakil menteri. Ya itu diserahkanlah kepada Pak Prabowo. Hal seperti itu ya. Dan kapan, Kang Ero mungkin tahu, kapan usulan nama-nama ini akan masuk ke Pak Prabowo dari Partai Demokrat? Sudah masuk atau gimana, Kang? Nama-nama calon menteri dan wakil menteri atau Tadi gimana? saya sudah sampaikan bahwa itu menjadi domain dari Ketua Majelis Tinggi Pak SBY dan Ketua Umum Mas AHY. Jadi ya beliaulah yang tahu dan saya tidak perlu mengomentari hal ini karena ya kita tunggu saja sampai nanti Pak Prabowo mengumumkannya gitu. Apakah sebelum dilantik atau setelah dilantik, kami serahkan kepada Pak Prabowo lah. Oke. Kang Ero, ini mengenai situasi politik kita juga semakin hangat, terutama karena Pak Prabowo juga ingin merangkul semua pihak, termasuk bekas-bekas lawannya di Pilpres kemarin. Bagaimana Demokrat menanggapi rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Gini ya, yang saya baca Pak Prabowo itu mengedepankan situasi ataupun kondisi persatuan dan kesatuan. Beliau memegang teguh bahwa stabilitas keamanan, stabilitas politik ini adalah sebagai pondasi untuk bisa membangun ke depan lebih baik lagi. Untuk bisa menjadi landasan menuju kepada capaian-capaian yang diharapkan. Bahkan bisa menjadi jembatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini saya kira menjadi pemikiran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo, gitu ya. Oleh karenanya saya melihat beliau akan akomodatif, gitu ya, terhadap seluruh komponen bangsa, seluruh partai politik, karena memang ini menjadi dasar, ya. Stabilitas politik menjadi dasar. Ada banyak negara-negara yang stabilitas situasi politiknya tidak stabil, gitu. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara Timur Tengah dengan situasi politik yang tidak stabil mempengaruhi terhadap situasi keamanan. Dan pada akhirnya pembangunannya juga terhambat, gitu ya. Artinya ini yang harus dipikirkan bersama. Jadi ketika seorang pemimpin negara berpikir mengedepankan kesatuan dan persatuan dengan mengakomodir seluruh komponen bangsa, saya kira justru di sini harus kita acukan jempol gitu. Karena jarang sekali pemimpin yang bisa mengakomodir seluruh pihak. Kalau sudah kalah tinggalin misalkan. Tapi kan enggak semua mengakomodir, semua dirangkul gitu. Pak SBY dulu merangkul semuanya gitu ya, dirangkul juga gitu. Bahkan pada waktu pemilu 2004 itu kan melalui partai-partai kecil dukungannya, akhirnya merangkul partai-partai lain. Itu bukan hanya semata untuk mendapatkan dukungan politik, tapi justru untuk menciptakan stabilitas politik negara supaya bisa mencapai tujuan dan sasaran pembangunan karena stabilnya tadi. Gitu. Nah, bayangkan kalau politiknya tidak stabil, keamanannya tidak stabil, pasti pembangunannya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu yang ingin dicapai gitu. Sehingga pada akhirnya saya kira Pak Prabowo harus merangkul seluruh partai-partai dan bagi kami
tentu itu menjadi kewenangannya Pak Prabowo. Mengakomodir partai-partai dan kemudian apakah nanti akan diberikan posisi-posisi penting di negara ini, ya tentu itu menjadi kewenangannya Pak Prabowo gitu ya. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Menciptakan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemudian bagaimana memperkuat sistem pertahanan, ketahanan nasional, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Ini kan target-target yang sangat mendasar. Jadi ya harus juga didukung oleh stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, gitu ya, sehingga ini bisa mencapai ke arah sana. Membuka lapangan pekerjaan ya investasinya harus banyak masuk, harus banyak pembangunan, harus stabil gitu. Kepastian ekonomi sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan keamanan, sehingga investor-investor akan masuk karena melihat Indonesia damai, aman. Gitu. Kalau aman dan damai juga akan memberi kepastian usaha bagi para investor. Termasuk juga pertemuan Pak Prabowo dengan pimpinan PKS minggu lalu baru-baru ini. Saya kira harus kita sambut dengan baik lah. Kita sambut dengan baik, kita berikan apresiasi. Inilah namanya pemimpin negara. Presiden itu kan pemimpin kita semua. Presiden itu ketika dilantik ya menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Menjadi seluruh presidennya partai-partai yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya kalau kemudian bahwa semua terakomodir, ya menurut saya akan jauh lebih baik gitu ya untuk bisa menyongsong pembangunan ke depan. Ya tentu saya kira Pak Prabowo memiliki strategi dan caranya. Tapi ada pembicaraan nggak dengan Partai Demokrat? Saya mau mengajak partai di luar koalisi kita nih untuk masuk. Itu sudah menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai pemimpin Demokrat juga nggak koalisi. mau ikut campur sama sekali. Itu kewenangannya Pak Prabowo kok gitu ya. Mengenai kabar gemuknya kursi kabinet, komposisi postur kabinet kita. Katanya ada yang menyebut 48 kementerian beserta Kemenko-nya. Juga ada yang bilang 46 kementerian beserta kementerian koordinator. Demokrat sudah memberikan ada saran-saran tertentu nggak? Enggak, ukuran gemuk itu terhadap apa ukuran gemuk itu? Jika dibandingkan yang sekarang. Apakah kalau 44 kementerian itu disebut gemuk? Menurut saya ya secara proporsional enggak lah ya gitu. Karena Indonesia ini negara besar, penduduknya besar, sumber daya alamnya kaya. Ini harus dikelola secara spesifik, secara khusus gitu. Harus dikelola seoptimal mungkin dengan masing-masing kementerian yang lebih fokus gitu. Ya, jadi kalau ditanya apakah gemuk, menurut saya proporsional gitu. Justru dengan undang-undang kementerian lembaga yang memberikan kewenangan presiden menentukan jumlah portofolio kementerian, ini menurut saya akan lebih baik, akan memberikan daya dukung institusi terhadap menciptakan perekonomian yang lebih baik. Gitu. Karena apa? Akan lebih spesifik. Misalkan ya kalau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah, nanti kehutannya lebih fokus bagaimana mereka menjaga hutan, kemudian memberdayakan sumber daya kehutanan menjadi pendapatan negara. Juga pada sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidupnya mereka akan fokus menjaga lingkungannya. Gitu. Dan bagaimana pula Kementerian Lingkungan Hidup juga berkomitmen secara internasional. Artinya akan lebih spesifik, ini akan lebih baik dong gitu. Karena mereka akan menempatkan institusinya, the right institution, the right job, gitu kan. Mungkin di dalamnya nanti juga akan ada lagi the right man and the right job, gitu. Artinya akan lebih spesifik, akan lebih fokus kepada apa yang ingin dituju. Bahkan untuk makan bergizi gratis juga sudah dibentuk Badan Gizi Nasional misalkan. Kan spesifik gitu. Karena ini akan meliputi 82 juta sasaran ya. Akan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pulau-pulau dan lain sebagainya. Ya berarti
lembaganya harus ada dan sekarang sudah terbentuk lembaganya. Itu. Masalah ketahanan pangan boleh jadi nanti yang sekarang Perum Bulog menjadi badan urusan logistik misalkan. Ditingkatkan lagi perannya karena mereka secara struktur sudah cukup memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan ketahanan pangannya, ketahanan pangan negara misalkan. Ya, ini suatu hal yang sangat rasional untuk dispesifikkan menjadi salah satu badan gitu. Dengan tidak menghilangkan misalkan badan yang sudah ada, Badan Pangan hari ini. Kemudian Kementerian Ristek, Dikti, dan Disdakmen ya, pendidikan dasar dan menengah. Misalkan dipisah kembali, kan ini juga ada historicalnya. Dulu pernah juga dipecah. Supaya lebih fokus bagaimana membina pendidikan dasar dan menengah, pada sisi lain juga peningkatan kemampuan kapasitas pendidikan tinggi dan riset di situ. Itu kan akan lebih spesifik gitu. Targetingnya akan lebih fokus, menteri memimpin dalam satu tugas yang lebih fokus gitu untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran. Gitu. Apalagi kan targetnya bahwa kalau memang kabinet ini ataupun pemerintahan ini menjadi transformasi kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, ya tentu landasannya harus kokoh dari sekarang. Dan semua itu ada historicalnya menurut saya gitu ya. Boleh jadi misalkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi Kementerian Hukum yang fokus nanti menangani persoalan hukum dengan Kementerian Hak Asasi Manusia yang kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga menghormati terkait dengan hak-hak asasi manusia. Artinya ya secara proporsional ini akan memberikan penguatan terhadap target dan tujuan. Sesuai kebutuhan. Karena kalau dibilang gemuk, ukurannya apa gemuk? Nah itu ya juga harus menjadi hitung-hitungan kita. Apa persepsi negatifnya publik yang namanya juga publik, apalagi netizen kan Kang Hero. Bilang, wah ini sih terkait sama politik akomodirnya Pak Prabowo aja, mau dibelah-belah supaya semakin banyak yang bisa masuk ke situ, ke pemerintahan. Ya. Saya kira ini terkait dengan fokus negara, fokus pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik. Kang Hero terakhir nih, Anda sudah memasuki periode keempat masa jabatan di parlemen, tentunya punya pandangan lebih mendalam tentang perubahan wajah parlemen kita dari waktu ke waktu, Kang Hero. Dan publik menaruh harapan besar terhadap 580 anggota DPR yang kemarin dilantik. Dan menelisik hasil survei Litbang Kompas yang baru-baru ini, Kang. 58,2% responden menilai DPR memiliki citra baik. Ini meningkat, Kang. Citranya DPR ini dibandingkan periode yang sebelumnya. Nah, Anda yakin nggak parlemen kita akan semakin tajam, semakin bagus dalam fungsi pengawasan legislasinya, atau malah tak berdaya karena dominasi koalisi pro pemerintahnya kan dominan sekali tuh di parlemen sekarang. Ini persepsi publik kan menangkapnya jangan-jangan nanti parlemennya cuma ya ngetok palu aja sah gitu, mengesahkan kebijakan pemerintah karena begitu dominannya kekuatan Kim plus di parlemen kita. Bagaimana, Kang Hero? Ya, tugas dan fungsi anggota DPR itu adalah 3 fungsi, ya, budgeting, kemudian pengawasan dan legislasi. 3 fungsi yang menurut saya tidak akan terabaikan dalam perjalanannya nanti. Kami juga yakin bahwa Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang demokratis. Jadi atas keyakinan itulah saya kira meskipun seluruh partai-partai atau seluruh fraksi-fraksi adalah bagian dari pemerintah, tidak akan menghilangkan ketiga fungsi tadi. Kan fungsi pengawasan ya mengawasi jalannya pemerintahan. Ya, melalui rapat-rapat di DPR, pengawasan melalui kunjungan kerja, kunjungan spesifik, membentuk panja-panja, mungkin juga membentuk pansus gitu ya. Menurut saya inilah fungsi-fungsi yang tetap akan berjalan gitu. Karena fungsi pengawasan adalah terhadap sektoralnya masing-masing. Kita sekarang dibagi 13 komisi gitu ya. Ya kalau komisi 1 pertahanan, keamanan dan informatika misalkan. Ya spesifik mereka akan mengawasi kerja-kerja menteri. Justru check and balances di DPR akan membantu terhadap pelaksanaan fungsi kerja di pemerintahan. Gitu. Nah, check and balances ini kan berdasarkan sektoralnya tadi. Misalkan dibutuhkan regulasi peningkatan kemampuan UMKM
afirmatif UMKM ke depan. Butuh undang-undang revisi undang-undang koperasi misalkan yang lebih menitik beratkan kepada afirmatif, pasal-pasal afirmatif bagi rakyat. Ya tentu ini akan dijalankan oleh DPR gitu. Dan ini akan membantu pemerintah gitu. Jadi check and balances itu jangan kemudian seperti negara-negara yang mengenal dua sistem politiknya, yaitu ada di pemerintahan dan oposisi. Di kita kan tidak mengenal oposisi sebetulnya, mengenal partai-partai di dalam pemerintahan atau partai-partai di luar pemerintahan. Dan pada realitasnya, partai yang di pemerintahan pun juga memperjuangkan hak-hak rakyat. Jika kemudian ada aspirasi dan harapan rakyat yang harus diperjuangkannya. Jadi fungsi ini tidak akan hilang gitu. Nah, kalaupun toh kemudian ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh menteri misalkan, dan kemudian DPR bereaksi dengan membentuk pansus misalkan, ya itu menurut saya sah-sah saja dan Pak Prabowo akan melihat urgensinya gitu. Kalau memang ini sangat penting untuk dibentuk, rasa-rasanya didukung gitu. Pak Prabowo ini kan sekarang fokus bahwa para menteri tidak boleh melakukan korupsi misalkan. Nggak boleh cari duit dari APBN. Nggak boleh cari duit dari APBN. Ya diawasi oleh DPR. Ini menteri ini cari duit dari APBN dan melaksanakan korupsi atau tidak? Ya diawasi. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya dengan bergabungnya seluruh partai-partai ya, jika nanti memang seluruh partai bergabung di pemerintahan, juga tidak akan menghilangkan check and balances. Jelas bahwa statement-statementnya Pak Prabowo akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya harus didukung oleh sistem pengawasan, budgeting, dan legislasinya di DPR. Akan memberantas korupsi, ya harus didukung oleh legislasinya DPR, pengawasannya DPR, dan budgetingnya DPR. Akan mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ya harus didukung oleh ketiga fungsinya DPR gitu. Nah kalau ada penyimpangan, ya itu juga bagian dari tugas pengawasan di DPR gitu. Nah akan meningkatkan sistem pertahanan negara, ya bagaimana caranya nanti dari sisi budgeting, dari sisi regulasi, atau sistem legislasinya, sistem pengawasannya untuk meningkatkan target dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo itu. Saya kira justru dengan cara beginilah tidak lagi nanti asumsi dan persepsi publik seolah-olah bahwa dengan bergabungnya seluruh partai akan menghilangkan fungsi check and balances-nya DPR. Menurut saya tidak. Karena kan ada omongan dari Pak Bambang Pacul kalau nggak salah, udah ketumnya udah deket sama presiden, ya sudah semua udah beres itu katanya gitu. Tergantung ketua umum kalau di parlemen itu kan gitu kan. Ya tergantung dalam konteks apa. Gitu ya. Kalau dalam konteks tugas dan fungsi DPR, saya kira tidak akan hilang lah gitu ya. Dan tetap bahwa dinamika politik itu tetap ada dan berkembang selama bahwa itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banget Kang Ero atas waktunya, atas jawaban-jawabannya cadas. Kawan Akurat, demikian dulu perbincangan kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.